Yang saya hormati, pertama saya akan membatasi dengan koridor definisi. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi intinya adalah tantangan ini bagaimana kepala sekolah untuk mengatasi masalah pada saat ini. Kemudian kedua, peluang. Peluang adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai atau nilai tambah. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini pun adalah definisi tentang kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Nah, kenapa harus didefinisikan kepala sekolah, Bapak dan Ibu sekalian? Banyak anggapan sekarang itu masih punya anggapan bahwa kepala sekolah adalah tugas tambahan. Tugas pokoknya mengajar, tugas tambahannya 3, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Ini mungkin perlu kita luruskan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas. Jadi, tugas pokok sebagai kepala sekolahnya itu bukan mengajarnya. Apabila kepala sekolah mengajar, itu berarti menjadi tugas tambahannya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, saya mencoba membatasi koridor regulasi tugas kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa di Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, tertera kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Di antaranya adalah kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kemudian berikutnya kita tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP 74 Tahun 2008 tentang guru, bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan yaitu melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Tanda kutip sekarang adalah supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah bukan hanya kepada guru, tetapi juga kepada tenaga kependidikan di sekolah. Berikutnya, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, di mana di Permen itu diperinci di lampiran 2-nya tentang rincian ekuivalen beban kerja kepala sekolah. Mengapa saya membatasi koridor ini? Karena kita berbicara tentang tantangan dan peluang tugas pokok kepala sekolah. Nah, bagaimana koridor regulasi ini, tugas-tugas pokok kepala sekolah ini, dihadapkan dengan kenyataan pandemik COVID-19 pada saat ini, sehingga kita menyebutnya dengan istilah era adaptasi kebiasaan baru atau new. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita coba refresh. Tugas pokok kepala sekolah yang operasional itu seperti apa? Kalau berbicara tentang manajerial, Bapak dan Ibu, diantaranya di sini bagaimana kemampuan merencanakan program sekolah, mengelola standar nasional pendidikan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi, melaksanakan kepemimpinan sekolah, dan mengelola sistem informasi manajemen. Itu adalah bagian tugas operasional yang menyangkut manajerial dari kepala sekolah. Kemudian bagian kedua, tugas kepala sekolah adalah kewirausahaan. Di antaranya merencanakan program pengembangan kewirausahaan, melaksanakan program pengembangan kewirausahaan, melaksanakan evaluasi program kewirausahaan. Kemudian dari sisi tugas pokok supervisi secara operasional digambarkan merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan, melaksanakan supervisi terhadap guru, melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan, menindaklanjuti hasil supervisi, kemudian melaksanakan evaluasi supervisi. Itu adalah tugas pokok secara operasional yang diperinci oleh Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian coba kita kupas satu persatu bagaimana tantangan dan peluang tugas manajerial dari kepala sekolah.
Kalau boleh saya katakan gambaran alur manajemen pendidikan di sekolah berbasis pencegahan penularan COVID-19 atau di masa adaptasi kebiasaan baru, saya gambarkan seperti bagan yang Bapak dan Ibu lihat di layar seperti ini. Kalau kita berbicara tentang manajerial, tentu berbicara dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kalau melihat gambar Bapak dan Ibu bahwa inti dari manajemen di sekolah itu adalah pembelajaran, aktivitas pembelajaran di peserta didik di sekolah seperti ini. Kalau berbicara tentang pembelajaran, tentunya terkait dengan bagaimana sekolah punya kemampuan untuk mengembangkan kurikulum atau KTSP di tingkat satuan pendidikan. Kalau berbicara tentang kurikulum, maka ada 4 standar yang mungkin akan menjadi target untuk pengembangan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Maksud saya dalam gambaran di tengah adalah merupakan inti dari sekolah, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu tentu tidak terlepas dari daya dukung. Daya dukung yang pertama adalah pelaku. Pelakunya adalah sumber daya manusia, tiada lain daripada guru atau pendidik. Kemudian tenaga kependidikan. Dan tidak terlepas dari daya dukung sarana prasarana. Pembiayaan, tentu program-program lain yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Gambaran di merah tersebut adalah semua manajemen yang dilakukan di sekolah itu harus berorientasi kepada pencegahan penularan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Sehingga gambarannya bahwa semula manajemen yang berjalan normal untuk merencanakan, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pada saat ini kita dihadapkan dengan bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 ini. Kita mulai dengan yang pertama adalah tugas kepala sekolah di manajerial, yaitu merencanakan program sekolah. Kalau berbicara tantangan, di saat COVID-19 ini, bahwa kepala sekolah melakukan analisis kondisi sekolah di masa pandemi COVID-19 untuk menyusun program kerja sekolah di era AKB yang tentu akan berbeda dikala kita normal, dikala kita tidak dilingkungi dengan wabah pandemik ini. Nah, apa yang menjadi tugas operasional yang dilakukan oleh kepala sekolah di masa era AKB ini? Satu, melakukan analisis atau evaluasi. Menganalisis rapot mutu tentunya. Ini sudah biasa dilakukan sebagai program perencanaan sebagai kepala sekolah. Tetapi ada hal yang lain di masa era COVID-19 ini adalah kita harus melakukan analisis kondisi, yaitu diantaranya kita melakukan analisis fisik dan psikis peserta didik. Kemudian menganalisis fisik dan psikis pendidik dan tenaga pendidikan. Menganalisis kurikulum dan proses pembelajaran yang tepat di masa era adaptasi kebiasaan baru. Kemudian menganalisis program sarana prasarana dan menganalisis pembiayaan. Sebab hal ini akan berbeda dengan kondisi-kondisi saat normal. Kenapa kita harus melakukan analisis menggabungkan antara apa yang sudah biasa dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu dengan melakukan evaluasi diri atau melakukan PMP istilahnya yang menghasilkan raport mutu sebagai standar awal bagi kita untuk menyusun sebuah program atau perencanaan program. Dari hasil analisis itu kita bisa tuangkan ke dalam yang disebut dengan rencana jangka menengah untuk 4 tahun ke depan. Saya yakin rencana kerja jangka menengah yang dilakukan oleh kita pada saat sebelum wabah COVID ini berjalan itu akan berbeda dengan analisis pada saat ini di era adaptasi kebiasaan baru. Pada akhirnya dihasilkan rencana kegiatan anggaran sekolah dan rencana kerja tahunan sekolah seperti itu. Itu merupakan tugas pokok di awal untuk kepala sekolah di poin perencanaan program sekolah. Apa yang menjadi peluangnya? Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, kepala sekolah memiliki program kerja yang jelas dan terencana
terkait tadi di gambaran manajemen terkait dengan bagaimana program ini dirancang oleh sekolah yang berbasis kepada pencegahan penularan COVID-19. Berikutnya, Bapak dan Ibu, poin kedua adalah tugas pokok kepala sekolah di manajerial adalah mengelola standar nasional pendidikan atau SMP. Tantangan bagi kepala sekolah harus menyiapkan kurikulum dan pembelajaran, kemudian program kesiswaan, sarana dan prasarana, PTK dan pembiayaan dalam pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum yang akan disusun oleh sekolah pada saat ini tentu berbeda dengan kurikulum di tingkat satuan pendidikan pada saat kita normal. Terutama bahwa dari pemerintah adanya himbauan tentang zona, bahwa pelaksanaan sekolah akan diorientasikan kepada kondisi zona. Apabila zona merah, orange, ataupun kuning, tidak diperbolehkan untuk ada kegiatan tatap muka. Tetapi untuk hijau pun tentu ada batasan-batasan tertentu. Nah, dihadapkan dengan kondisi seperti ini, tentunya ini merupakan tantangan bagi kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah mampu menyusun sebuah KTSP yang inovasi dalam rangka menghadapi pencegahan COVID-19 tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Tentunya bagi sekolah-sekolah yang berada di zona hijau yang akan melaksanakan kegiatan sekolah yang ada tatap mukanya, tentunya ini harus dikemas sebuah konsep pembelajaran yang tentunya lebih berorientasi kepada pencegahan COVID-19. Dari mulai struktur kurikulumnya, dari mulai alokasi waktu yang disediakan, dan lain-lain. Demikian juga apabila terkait dengan sekolah-sekolah yang zonanya berada di zona yang tadi disebutkan dalam kondisi bahwa pembelajaran harus BDR atau dikatakan pembelajaran dilakukan dengan online. Nah, itu pun tentu seorang kepala sekolah harus punya inovasi bagaimana agar pembelajaran berbasis daring ini juga inovasi dan tidak membosankan, sehingga perlu dikemas dalam suatu KTSP yang memungkinkan bisa menyusun atau melaksanakan pembelajaran daring ini secara inovasi dan tidak membosankan. Kemudian bagaimana pembelajaran dilakukan bagi yang mungkin diperbolehkan untuk tatap muka, itu pun harus dipikirkan tentang keberadaan berapa lama siswa di sekolah, kemudian bagaimana juga kita membagi dua antara daring dengan tatap muka dan lain-lain. Seperti itu gambaran di pengelolaan standar nasional pendidikan. Kemudian demikian juga dengan pengelolaan PTK, bahwa Bapak dan Ibu sekalian, ketika guru berada di rumah selama pandemik ini, kurang lebih 4 bulan yang lalu, tentunya itu akan memberikan pembiasaan baru. Ketika dihadapkan atau memasuki era adaptasi kebiasaan baru, tentunya terdapat perbedaan. Sehingga perlu ada yang disebut dengan pengelolaan PTK yang berorientasi kepada pembinaan. Baik tadi saya katakan, pembinaan secara fisik ataupun psikis. Kemudian yang terakhir adalah pembiayaan. Bagaimana pengelolaan pembiayaan? Tentunya alokasi dana yang diperuntukkan untuk saat kita merencanakan sebelum wabah COVID-19 dengan saat memasuki adaptasi kebiasaan baru, itu akan berbeda. Terutama kita berorientasi kepada bagaimana pencegahan, kemudian bagaimana mengalokasikan dana-dana yang bersumber baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat untuk yang diorientasikan ke dalam pencegahan penularan COVID-19 saat kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan. Peluangnya dari mengelola standar nasional pendidikan, tugas pokok kepala sekolah ini, tentunya bahwa akan tersusunnya standar operasional prosedur manajemen berbasis pencegahan COVID-19. Ini yang mungkin merupakan tantangan dan peluang bagi kepala sekolah ketika melaksanakan tugas mengelola standar nasional pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah bagaimana pembinaan peserta didik juga, pembinaan secara fisik, pembinaan secara psikis,
bagi kepala sekolah itu bukan hal yang mudah, dihadapkan ke dalam kekhawatiran. Artinya ketika pembelajaran tatap muka dilakukan di sekolah, akan menimbulkan kekhawatiran di diri kepala sekolah, jangan-jangan menjadi klaster baru dan sebagainya. Seperti itulah yang mungkin perlu dipikirkan bagaimana sebuah program ini dapat mencegah dari penularan COVID-19. Saya sedikit gambaran ini mungkin di sarana prasarana juga. Contoh misalkan, ketika kita melakukan analisis fisik terhadap peserta didik, nah ini gambarannya kita harus menyediakan termogan. Termogan berapa harganya? Dikali sekian puluh. Itu tidak, tentu kalau dialokasikan dalam dana itu tidak sedikit. Kalau satu buah mungkin harganya cukup murah, tetapi kalau dikalikan sekian buah, karena dengan kondisi jumlah siswa yang ada, ini akan mengalokasikan dana yang cukup besar. Demikian juga dengan keamanan dari PTK-nya, kalau seandainya ada kegiatan tatap muka, keamanan siswanya dengan menggunakan protokol pencegahan COVID-19, juga bagaimana sterilisasi lingkungan sekolahnya, kemudian juga bagaimana melakukan physical distancing, kemudian bagaimana pencegahan adanya gerombolan siswa di sekolah, kemudian bagaimana juga menjaga kebersihan dengan sarana kebersihan. Tentu adalah bagian-bagian yang mungkin berbeda ketika sekolah dalam keadaan normal ataupun sekolah pada saat menghadapi COVID-19 ini. Berikutnya adalah tugas operasional kepala sekolah yang di manajerial yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Tantangannya, kepala sekolah melakukan pengawasan yang intens dalam pelaksanaan program di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu menyusun bentuk evaluasi yang tepat berbasis daring. Karena apabila sekolah melakukan pembelajaran berbasis daring dan siswa berada di rumah, tentu kepala sekolah harus berpikir keras bagaimana menyusun bentuk evaluasi yang tepat berbasis daring ini. Misalkan melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pada masa pandemi. Itu tidak mudah ketika bagaimana melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pada saat pembelajaran daring. Apakah kepala sekolah akan ikut dalam pembelajaran daring itu sehingga dapat melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan lain-lain seperti itu. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, PTK, dan pembiayaan. Ini adalah tantangan yang mungkin harus dilakukan. Mengukur dan mengumpulkan data untuk melakukan refleksi. Sejauh mana pelaksanaan daring ini bisa dilakukan bagi kalau seandainya memang pembelajaran dilakukan full secara daring. Mengukur dan mengumpulkan data untuk melakukan refleksi. Kemudian tidak dilupakan yaitu mengupdate data zona pandemik COVID-19. Saya menggambarkan begini, apabila sedang berlangsung pembelajaran berbasis daring full, tiba-tiba misalkan ada perubahan zona dari zona kuning menjadi zona hijau, sehingga kerinduan untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka dapat dilaksanakan. Nah, dari hal tersebut perlu dipikirkan suatu program kalau seandainya di tengah perjalanan kegiatan berlangsung, maka perlu adanya perubahan kegiatan dari pembelajaran di rumah secara full, kemudian diubah menjadi pembelajaran tatap muka, seperti itu. Peluangnya tentu dari hasil perolehan data untuk memperbaiki program dan menindaklanjuti keberhasilan program, ini merupakan peluang bagi seorang kepala sekolah ketika dihadapkan ke dalam kedaruratan seperti ini. Berikutnya Bapak dan Ibu masuk kepada tantangan dan peluang tugas kewirausahaan. Tantangannya pertama, mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu ketika merancang pembelajaran yang tepat seperti apa di masa pandemik ini adalah bukan hal yang mudah. Kemudian meningkatkan kompetensi guru dalam IT. Bapak dan Ibu, kita tidak perlu menutup mata dalam kondisi saat ini kan tidak semua Bapak dan Ibu guru yang ada di kita itu siap dengan
penggunaan IT. Di saat dihadapkan pembelajaran daring, tentu Bapak dan Ibu guru dituntut untuk mampu mengembangkan IT dalam pelaksanaan daring. Kemudian mengemas kemandirian belajar. Bapak dan Ibu, ketika anak-anak itu berada di rumah, tentunya tidak mudah kita untuk mengajak mereka belajar. Kalaupun pembelajaran itu berlangsung, kita yakin bahwa tidak 100% anak itu mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, tentu kepala sekolah harus memikirkan bagaimana mengemas kemandirian belajar. Misalkan dengan mengembangkan lembar kerja mandiri atau mengembangkan modul dan lain-lain seperti pembelajaran jarak jauh. Seandainya bahwa siswa-siswa yang tidak memiliki fasilitas daring itu tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ini merupakan jiwa kewirausahaan bagaimana seorang kepala sekolah secara inovasi bisa mengemas kemandirian belajar. Kemudian membangun network, ini sangat perlu. Di masa COVID ini tentunya bagi kepala sekolah adalah sangat diperlukan bagaimana kemampuan untuk mengembangkan network dengan jejaring dengan lembaga-lembaga lain, misalkan lembaga-lembaga yang berbicara tentang pembelajaran, seperti misalkan ruang guru dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga misalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengelola IT, sehingga memudahkan untuk membantu sekolah. Mengemas praktikum dalam pembelajaran, ini bukan yang mudah. Karena apa? Ketika pembelajaran di rumah, apakah bisa kita menilai secara keterampilan bagi siswa? Seperti itu gambaran-gambaran tantangan ketika berbicara tentang tugas pokok kewirausahaan. Kemudian mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemik. Mengambil keputusan bukan hal yang mudah Bapak dan Ibu, karena tadi dihadapkan ke dalam kekhawatiran. Kemudian membina guru menyusun bahan ajar mandiri, menciptakan kreativitas efektivitas pembelajaran daring, menciptakan kreativitas pembelajaran mandiri, menciptakan inovasi pembelajaran berbasis praktik atau vokasional. Untuk bagi SMA misalkan seperti itu, bagi SMA dan SMK. Peluang di pelaksanaan tugas optimal kewirausahaan bagi kepala sekolah adalah tentunya di sini menumbuhkan jiwa kreativitas, inovasi, kemandirian, kemudian penilaian, keterampilan, dan vokasional. Ini adalah peluangnya. Di masa pandemik ini malah mendorong kepala sekolah untuk melaksanakan tugasnya secara kreatif dan inovatif, bagaimana berpikir, bisa belajar mandiri, dan sebagainya. Kemudian tantangan dan peluang tugas supervisi. Bagian terakhir di PP 19 itu adalah tugas pokok kepala sekolah adalah melakukan supervisi. Tantangannya, kepala sekolah harus mampu menyusun perencanaan supervisi pada guru yang tepat dan efektif pada masa pandemi COVID-19. Maksudnya bahwa pada kondisi saat ini diperlukan suatu perencanaan dan pelaksanaan supervisi yang sesuai dengan pembelajaran daring. Tantangannya tentu pembinaan guru, tenaga pendidikan di masa COVID ini, kepala sekolah menyusun program supervisi yang tepat, melaksanakan supervisi pada guru secara daring, melaporkan pelaksanaan supervisi, melaksanakan tindak lanjut. Peluangnya adalah memiliki peluang untuk mengembangkan model supervisi berbasis daring yang belum biasa dilakukan oleh para kepala sekolah. Memiliki peluang untuk pembinaan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan berbasis daring. Itu kalau saya perinci dari poin-poin secara operasional di Permendikbud nomor 15 tentang tugas kepala sekolah dan terkait dengan tantangan dan peluangnya. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu, di era analisis kebiasaan baru, pelaksanaan tugas kepala sekolah dilingkupi dengan upaya pencegahan penularan COVID-19. Tantangannya, kepala sekolah dihadapkan dengan hal yang tidak biasa, bencana non-alam ini. Sehingga setiap pelaksanaan tugasnya harus berbasis kepada pencegahan penularan COVID-19. Harus menghasilkan produk KTSP di era adaptasi kebiasaan baru, program kesiswaan berbasis AKB, program sarana berbasis AKB, kemudian program pembiayaan berbasis AKB, program PTK berbasis AKB,
program bimbingan konseling berbasis AKB, hal ini tentunya tidak mudah dilakukan, diperlukan sejumlah kompetensi oleh kepala sekolah sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Kemudian terakhir, di sisi peluang, ketika dihadapkan kepada kedaruratan seperti wabah COVID-19 ini, menurut seseorang untuk berkreasi dan berinovasi, menciptakan sesuatu dalam mengambil solusi. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas kepala sekolah. Dari tantangan pekerjaan yang dilakukan, yang dituntut untuk melakukan pencegahan COVID-19. Sehingga berpeluang untuk satu, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, berkreasi, berinovasi, dan tentu saja mandiri. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sedikit paparan tentang bagaimana tantangan dan peluang ketika kepala sekolah melaksanakan tugas pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.